Dan saya mengatakan bahwa kalau seandainya Tuhan tidak bisa berak, Tuhan tidak bisa kencing, Tuhan tidak bisa lahir dari rahim seorang perempuan, itu bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Mendapat banyak komentar yang disampaikan oleh saudara-saudara kita yang dari Islam dengan mengatakan Tuhan kok berak, Tuhan kok bisa kencing, Tuhan kok bisa lahir dari perempuan, dan lain sebagainya. Dan saya mengatakan bahwa kalau seandainya Tuhan tidak bisa berak, Tuhan tidak bisa kencing, Tuhan tidak bisa lahir dari rahim seorang perempuan, itu bukan Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi Tuhan yang terbatas. Nah, puji Tuhan, alhamdulillah, kalau Tuhan saya adalah Tuhan yang bisa berak, Tuhan yang bisa kencing, Tuhan yang bisa lahir dari rahim perempuan, karena Dia Maha Kuasa. Karena kemahakuasaannya lah, makanya Dia bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh manusia. Seandainya Tuhan tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh manusia, maka Tuhan itu bukan Maha Kuasa. Inilah yang saya anggap bahwa kebanyakan dari kita mengakui dalam perkataan bahwa Tuhan Maha Kuasa, namun pemikiran kita, akal sehat kita justru menghalangi kemahakuasaan Allah itu. Dan bahkan Tuhan pun kita batasi kemahakuasaannya dengan konsep berpikir kita. Kalau kita katakan bahwa Tuhan Maha Kuasa, itu artinya Dia bisa melakukan apa saja dan bisa berbuat apa saja. Apa yang dilakukan oleh manusia, Dia pasti bisa lakukan. Kalau seandainya Tuhan tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh manusia, maka Tuhan itu tidak Maha Kuasa. Itu sebabnya saya katakan di awal tadi, seandainya Tuhan tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh manusia, Dia bukan Maha Kuasa. Nah, sebelum kita melanjut kepada Tuhan, malaikat pun Bapak Ibu bisa melakukan apa yang dilakukan oleh manusia. Sebagai contoh, malaikat bisa makan. Di mana kita bisa temukan kisah itu? Di dalam Alkitab, di dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai 2. Demikian bunyinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Nah, lihat Bapak Ibu. Ada 3 orang yang nampak secara fisik datang menjumpai Abraham. Dan Tuhan salah satu dari yang 3 itu. Nah, selanjutnya kita baca di dalam Kejadian 18 ayat 8. Kemudian diambilnya dadi. Siapa dia itu? Abraham. Kemudian Abraham mengambil dadi susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, yang 3 tadi. Dan dia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Mereka itu adalah yang 3 tadi Bapak Ibu. Nah, orang berkata, dari mana kita bisa tahu Pak Jul bahwa satu dari orang itu adalah Tuhan dan 2-nya adalah malaikat? Kalau kita lihat di dalam Kejadian 19 ayat 1 Bapak Ibu, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Karena kita lihat tadi dibaca di dalam Kejadian 18 ayat 1, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Jadi Tuhan salah satu dari yang 3. Dan 2-nya lagi berangkat ke Sodom dan dijelaskan di dalam Kejadian 19 ayat 1, kedua malaikat itu tiba di Sodom. 3 orang tadi makan, Tuhan makan dan 2 malaikat makan juga bersama-sama dengan Abraham. Nah, berarti Bapak Ibu, kalau malaikat bisa makan, logikanya mereka bisa berak. Kalau malaikat bisa minum, logikanya mereka bisa kencing. Malaikat bisa mengambil wujud manusia, maka malaikat juga punya jenis kelamin. Hanya bedanya, malaikat tidak bisa dilahirkan lewat rahim perempuan. Itulah menunjukkan bahwa Tuhan lebih supremasi dari malaikat. Bahwa Tuhan lebih tinggi daripada malaikat. Tuhan tadi makan bersama dengan malaikat, sama. Tuhan juga minum bersama dengan malaikat, sama. Tuhan mengambil rupa seperti manusia juga sama dengan malaikat. Jadi, kalau seandainya Tuhan tidak bisa makan, malaikat bisa makan, berarti malaikat lebih tinggi dari Tuhan.
Kalau malaikat bisa minum, Tuhan tidak bisa minum, berarti malaikat lebih tinggi daripada Tuhan. Kalau malaikat bisa menunjukkan dirinya dalam wujud manusia, sementara Tuhan tidak bisa, berarti malaikat lebih tinggi daripada Tuhan. Namun faktanya Bapak Ibu, sesuai dengan kepercayaan kita, bahkan termasuk saudara-saudara kita yang dari Islam mengakui bahwa Tuhan lebih tinggi daripada malaikat. Bapak Ibu semua, otomatis ini menunjukkan bahwa Tuhan bisa mengambil rupa sebagai manusia. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya adalah andai kata Tuhan tidak bisa berak, Tuhan tidak bisa kencing, Tuhan tidak bisa minum, Tuhan tidak bisa makan, Tuhan tidak punya alat kelamin, Tuhan tidak bisa dilahirkan dari rahim seorang perempuan, maka dia bukan Tuhan yang maha kuasa. Nah, kepada saudara-saudara saya yang dari Kristen, banggalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Jangan malu, karena selama ini kita memiliki konsep yang terbatas terhadap Allah. Padahal kita mengakui Allah maha kuasa, harusnya kita mengakui bahwa Tuhan bisa melakukan apa saja, termasuk yang dilakukan oleh manusia. Nah, dalam Ibrani 4 ayat 14-15. Jadi, kita sangat beruntung karena Yesus anak Allah yang sudah mendahului kita ke surga, di mana dia bertugas sebagai imam agung kita. Oleh karena itu, marilah kita tetap berpegang teguh kepada Yesus, sesuai dengan keyakinan kita yang kita akui itu. Karena biarpun iman agung kita itu ada di surga, yaitu Yesus, dia bisa merasakan semua kelemahan kita, karena dia sudah pernah hidup di dunia ini, dan mengalami segala macam cobaan sama seperti yang kita alami. Hanya saja dia tidak pernah berbuat dosa. Bapak Ibu, oleh sebab itu, banggalah bahwa Yesus Kristus Allah yang jadi manusia pernah merasakan apa yang kita rasakan, termasuk segala kelemahan kita. Kalau Allah yang tidak bisa merasakan kelemahan manusia, dia bukan Allah yang maha kuasa. Banggalah kalau Tuhanmu bisa berak, bisa kencing, bisa lahir dari rahim seorang perempuan, itu menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Semoga ini bisa menjadi